Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, kita sedang membahas tema tentang hartamu yang sesungguhnya. Tadi sudah dijelaskan guru-guru kita, tadi juga ibu-ibu sudah banyak yang bertanya. Dan sekarang kita terus menggali tentang tema kita. Ini ada satu tayangan yang sangat menarik tentang ibu dan anak. Ya, judulnya adalah Sesibuk Apapun Ibu Harus Temani Anak. Harta kita yang paling berharga. Ini dia. Mama, ayo main. Tunggu ya, kasih selesai dulu ini 10 menit lagi, baru mama temani Kai main. Oke, boleh Kai istirahat di sini. Kai mau istirahat di mana? Oh, Kai mau tunggu mama. Sini. Di sini mau berdiri? Atau duduk saja sini sampingnya mama? Mama duduk di sini. Iya, Kai boleh ambil kursinya, terus Kai duduk sini sambil tunggu mama. Oke. 10 menit setelah Kai itu. mau duduk di lantai. Mau duduk di lantai? Boleh. Setelah 10 menit baru kita main bersama ya. Oke. Terima kasih. Waduh, Masya Allah, lihat video ini kayak inget di rumah ya Ustaz ya. Gitu ya. Iya, punya anak kecil ya kan. Selalu ngajak main, ayo main gini. Nah Ustaz, pertanyaannya gini Ustaz. Kalau kita punya anak, tapi kita sibuk banget ya. Sampai kita menelantarkan anak lah istilah dalam tanda kutip gitu Ustaz ya. Nah ini sebenarnya kita harta yang paling berharga ini kita sia-siakan atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz As'ad, Mas Dude, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah ulama, "Idza dana mautul 'abd qusima haluhu 'ala khamsah." Ketika seseorang mendapati kematiannya, maka bagian pada dirinya akan dibagi dalam 5 hal. 1. Ar-ruhu lil malakil maut. Rohnya akan dibagi untuk malakul maut. Jadi enggak usah khawatir roh gentayangan, enggak ada. Pasti sudah dibawa sama malakul maut. Al-malu lil waris. Tenang aja, harta yang ditinggalkan sudah pasti turun ke pewaris. Jadi tenang aja. Maksudnya apa? Subhanallah, harta yang paling berharga bukan harta materi yang ditinggalkan, tapi al-warisnya, pewarisnya. Maka jangan cuma sibuk menumpuk hartanya, tapi sibuklah perbaiki pewarisnya. Karena kalau pewarisnya baik, harta yang ditinggalkan akan menjadi kebaikan. Subhanallah. Sibuk menumpuk harta dengan kerja. Subhanallah. Tidak ada liburnya. Lupa dia mendidik anak-anaknya. Maka harta warisan yang ditinggalkan, subhanallah, bisa jadi sesuatu yang akan mencelakakannya sendiri di alam kuburnya. Kenapa? Dia banyakin tabungan untuk dia wariskan kepada anaknya, tapi dia lupa perbaiki akhlak anaknya. Dia lupa perbaiki adab anaknya. Sehingga uang yang ditinggalkan dipakai judi online, dipakai untuk bermaksiat. Siapa yang celaka? Orang yang meninggalkan warisan tersebut. Maka perbaiki pewarisnya, bukan hanya perbaiki warisannya. Wallahmu liddud. Orang itu akan meninggalkan kulitnya. Kulit yang dikasih skincare, subhanallah, akan menjadi miliknya cacing dan belatung di dalam kuburan. Maka sampaikan kepada mereka yang sibuk skincarean tapi lupa memperbaiki hatinya, daging dan kulitnya hanya menjadi miliknya ulat dan cacing di kuburan. Wal-'azmu lit-turab. Tulang belulang yang dia ngejim memperkuat tulangnya, itu subhanallah hanya akan menjadi miliknya tanah yang menghimpit. Yang terakhir, wal hasanatu lil khusum. Amal kebaikannya itu yang akan menjadi milik siapa Bu amal kebaikan kita? Miliknya orang yang digibahin. Miliknya orang yang dizalimin. Jangan kepedean. Amal soleh belum tentu milik kita. Banyak amal solehnya tapi banyak juga gibahnya. Maka amal solehmu akan diberikan kepada orang yang sering kau zalimi. Waduh, Masya Allah ya Ustaz. Jadi jangan hanya menumpuk warisnya. Tapi betul, perbaiki pewarisnya. Pewarisnya, akhlaknya. Penting Kalau sekali, warisan banyak, pewarisnya baik, maka bagus. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Siap. Syam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Masya Allah, semoga persiapan kita nih Bu ya, buat anak-anak kita, bukan hanya harta yang ditumpuk Bu, tapi juga ahli warisnya, akhlaknya dijaga. Supaya nanti ketika kita sudah tidak ada, maka dia terus akan menghasilkan pahala buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah ada Ustadz Muhammad Asad. Ustadz, kita mau bertanya gini Ustadz. Iya, gimana Ustadz? Kalau ada orang yang tega, ya menutup jalan seseorang demi naik jabatan, menutup rezeki seseorang, dia dapat harta tapi Allah nggak ridho. Nah bagaimana dalam Islam? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustadz. Zolim itu ibu-ibu sangat mengerikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang
zolim. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kezoliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan bisa juga zolimnya kita itu di dunia, Bu, itu bisa langsung dibalas. Bagaimana kalau kita pengen nih naik karir tapi kita ada bisikan tuh, gue kayaknya harus curangin orang ini atau kayaknya harus kerjain orang ini. Gitu. Gimana kira-kira, Bu? Dikerjain nggak? Jangan ya. Kenapa? Karena setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apalagi kalau kita sampai berbuat kecurangan, Allah tidak ridho, kita mendapatkan proyek, mendapatkan pekerjaan dari hasil menzolimi orang, maka satu hari kita yang akan dizolimi oleh orang. Dan berhati-hati, Bu, kalau kita sampai zolim sama orang. Apalagi orang itu sampai diem. Dia gak mau ngebales. Bahaya gak itu? Bahaya. Karena dia laporan langsung ke Allah. Langsung ke pusat, Bu. Bahaya, Bu, kalau laporannya langsung ke pusat, Bu. Bukan cabang lagi, pusat. Ya, Allah katakan orang-orang yang dizolimi, doanya tidak akan ditolak. Bayangin. Tidak ada hijab, Bu. Tidak ada hijab. Jadi bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Allah pun melihat itu dan Allah akan balaskan. Jadi hati-hati terhadap orang yang dizolimi. Kalau ibu ada berbuat zolim sama orang ya, hubungannya adalah hablum minan nas, maka harus minta maaf sama orang itu. Bagaimana kalau dia nggak maafin? Minimal ibu sudah berusaha sekali, 2 kali, 3 kali, ya sudah. Ibu katakan, ibu bilang juga laporan sama Allah, ya Allah saya sudah minta maaf nih sama orang ini, tapi orang ini belum mau maafin. Maka hanyalah engkau sebaik-baik hakim. Gitu. Masya Allah, jadi jangan menzolimi orang kalau Jangan lapor sampai. ke pusat. Nah, bahaya. Wah, bahaya ya, doa orang yang terzolimi ya begitu Ustaz ya. Betul, Jadi jangan Masya sampai kita menzolimi orang. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Asad. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang baik ya. Dan berdoa selalu yang paling baik ya Bu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke segmen berikutnya yaitu Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, saya ke sini ya. Boleh ke Ini tengah. kayak orang membayar ya. Sebutkan namanya dan dari mana dan pertanyaannya apa. Boleh kan? Ustadz Syam boleh? Nah, baik silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lisana dari rombongan Majelis Taklim Al Jihad Desa Kasugan Kidul, Pecungkulon, Kabupaten Cirebon. Cirebon, boleh tepuk tangan. Pertanyaannya Bu. Saya pernah punya suami 2 kali. Cuman suaminya udah meninggal semua. Oh Ini iya. kalau kita di akhiratnya ntar kita ninggal nih bertemu sama siapa? Oke. Apa yang pertama, apa yang gitu. Tepuk kedua? tangan dulu. Pertama atau kedua? Sudah 2 kali. Silakan Ustadz Syam. Bertemu dengan yang paling soleh atau yang ibu pilih. Mau bertemu di mana? Di akhirat. Di akhiratnya di mana? Di surga apa di neraka? Di surga Oh dong. surga. Berarti PR ibu cuma 1, masuk surga dulu. Ketemunya mah urusan nanti itu. Iya. Yang penting masuk dulu. Bagaimana mau ketemu kalau enggak masuk? Berusaha dulu ya Bu ya, masuk surga dulu ya Bu ya. Insya Allah. Ustadz Nah, Maulana. kalau saya gini, gimana caranya harta yang ditinggalkan oleh suami pertama, kedua bisa jadi investasi akhirat. Itu yang paling penting. Oh, gitu, Ya. ya. Jadi gimana caranya? Ibu bisa salurkan. Jadi hartanya simpankan sebagai warisan, Iya. sebahagiannya juga bisa untuk apa lagi? Yang pertama, bayarkan utangnya, bayarkan Iya, dasarnya, iya, tunaikan udah, wasiatnya, udah. udah semua. Kalau begitu, bagikan sesuai ahli warisnya, berapa bagiannya. Kemudian kalau bisa, ada bahagian yang kita jadikan wakaf buat almarhum supaya jadi investasi akhirat. Dan yang paling penting, buat namanya sedekah jariah. Apa itu? Bikin sekolah, bikin masjid. Berapa orang salat di situ, segitu mengalir terus pahalanya. Oke? Oke. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Baik, terima kasih Ibu. Boleh kembali ke tempat.
Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, sebelah sini lagi ya. Ibu silakan, boleh maju ke depan. Sekarang Ustadz Muhammad Asad dan Ustadz Maulana akan menjawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Namanya Ibu siapa? Nama saya Kartini. Kartini. Ya, Ibu Kartini dari Cirebon ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Silakan pertanyaannya Bu. Iya, pertanyaannya, kalau ternyata harta itu bisa menjadi beban di akhirat, bukan bekal. Kira-kira bagaimana caranya menjadikan harta jadi amal jariah supaya benar-benar jadi hartamu yang sesungguhnya. Itu saja. Oh, baik. Dan Ya. bukan yang dipamerin. Ya, bagus. Wassalamualaikum. Jadi pertanyaan Ibu ya, saya coba tangkap ya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya harta kita ini benar-benar jadi jariah sampai ke akhirat. Bagaimana Ustaz? Baik, Muhammad Asad? Ibu, Nabi SAW mengajarkan kita ada 3, Bu. Harta yang akan dibawa sampai ke akhirat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh guru-guru kita. Yang pertama, apa Bu? Sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Contoh, Ibu bangun masjid. Di kampung ada yang mau bangun masjid, Ibu ikutan. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, Ibu dapat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ibu ngajarin anak sendiri, anak tetangga, anak temen. Saya guru, saya juga. Pas guru. Nah, Masya Allah. Sudah pensiun. Nah, Masya Allah, ini berarti murid-murid yang dulu Ibu ajarkan ilmu, agama, kemudian dipraktekkan. Meskipun nanti Ibu sudah tidak ada, Ibu dapat pahalanya Bu. Masya Allah. Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakan. Ibu punya anak? Punya 3. Punya 3. Ibu didik anak-anak Ibu. Ibu didik baca Al-Fatihah, dia pakai seumur hidupnya, sholat, pahalanya mengalir untuk Ibu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Terima Tapi kalau kasih. saya melihat Ibu ini dengan ketulusan hati ya bertanya ya sampai terharu. berkaca-kaca dan terharu. Ustadz Maulana ada yang ditambahkan, silakan Ustadz. Ada 7 sedekah jariah. Catat ini, termasuk yang di rumah. Mau gak sedekahnya itu jadi jariah? Mau. Yang pertama bangun masjid. Yang kedua bikin wakaf. Yang ketiga mohon izin tanpa menggurui. Beli Quran untuk dibagikan, dibaca orang. Betul tidak? Betul. Kemudian mata air, pengairan, pohon, jalanan. Jadi ada 7. Itu mengalir. Berapa orang jalan pergi lewat situ, segitu pahalanya. Itu hebatnya itu. Sedekah jalanan. Jadi yang tertutup amalnya, tapi pahala mengalir terus. Oke Bu? Oke, Masya Allah. Ibu terima kasih banyak ya. Semoga semangat terus untuk beramal dan beramal jariah juga insya Allah ya. Ustadz Maulana terima kasih banyak. Ustadz Muhammad Asad, Ustadz Syam terima kasih banyak. Dan juga dari Bandung Barat, Ibu-ibu terima kasih. Dari Cirebon juga terima kasih ya. Semoga hari ini kita dapat ilmu tentang bagaimana supaya harta kita bawa sampai ke akhirat. Baik, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Saya Dude Harino, saya pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Islam Itu Indah berikutnya. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.